dari Kawalo sampai Jombang itu hanya satu jalurnya, hanya satu. Jadi kalau pohon rusak di Kawalo, kena pohon di Kawalo berarti mati sampai di Jombang. Sebelum itu bagaimana seluruhnya? Sekarang mereka lagi cari tanah di Baruhampa, ukurannya 3x6. Mereka mau bikin GH, saya dulu baru tahu istilah itu, namanya gardu hubung. Ini mudah-mudahan ada orang PLN ini, gardu hubung. Mereka bilang, Pak, kami lagi bikin itu supaya terputus ini. Jadi kalau ada gangguan di Kawalo, Pak, dari milik ke sini mati, yang lain di Blambono hidup. Begitu juga dari pohon sana, kalau kena ada gangguan berarti di sana mati, dari milik sampai Kawalo tempat hidup. Mereka dia punya gardu, dan nanti ada gardu hidup, lihat ada di Baruhampa. Mereka ada 3x6 itu. Mereka lagi cari tanah. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, tentang pembangkit listrik untuk ke Kawalo, dan selanjutnya saya sudah sampaikan, akan saya kasih contoh, ada videonya di PKP saya kemarin. Pak, PLN ini di Kaliabu semacam dengan forum itu sayapnya sebelah kiri sebelah kanan, satu di Kawalo, yang lain satu di Blambono. Dia jawab apa? Jawabannya apa? BNP, mudah-mudahan ada yang ngerti juga bahwa kami bisa bikin kalau ada jalan. Ternyata baru saya tahu juga, Pak, tiang listrik itu akan bergerak apabila ada jalan. Terus kalau listrik lewat apa, Pak? Yang kami takut, jangan sampai kami sudah sesuaikan begini, tiba-tiba pemerintah buat jalan berbeda dengan jalan alir listrik. Jadi Bapak lihat, dia sampaikan saya, Bapak lihat, di setiap desa kami punya infrastruktur sudah kami bangun. Di kampung sudah ada itu, tinggal penyambung-penyambungnya. Contohnya di Babenu sudah ada, yang Tanjona sudah ada tiang listrik, Pancado sudah ada, kan tinggal penghubung. Tapi kalau jalan itu sudah nyambung, dari sini dia otomatis. Kenapa kalau itu sudah ada? Karena jalan itu sudah ada. Ini yang PLN menerang kepada saya. Kalau kamu saya yang bisa, segera dikejar. Tapi PLN juga itu. Itu dari kepala PLN. Jadi mereka ikuti jalan. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya tentang libur yang hanya 6 jam. Saya sudah sarankan, tolong Pak, karena orang libur ini kan terlalu lebih banyak, lebih baik apa menyala tengah malam sampai subuh, karena orang mancing itu sering pulang subuh hari. Nah, kenapa banyak menyala jam 6 sampai jam 12 malam ini? Nah, saya minta coba ke 12 jam. Ternyata beliau tidak punya kewenangan. PLN Bogor tidak bisa memutuskan. Berarti sekira saya pulang nanti Pak tanggal berapa, sebelum penutupan masa sidang saya harus ketemu ULP 3 Ternate untuk menyampaikan agar setidaknya libur menjadi 12 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Begitu Pak jawabannya. Itu sudah terjawab semua. Beliau memberikan saya bisa di reses ini untuk saya sampaikan kepada masyarakat Kaliabu agar listrik ini terawat dengan baik dan berjalan dengan baik. Bertolong mereka minta tolong apabila mereka menebang pohon di kebun, tolong diizinkan Pak. Kalau ada pohon yang mengganggu mereka tebang, tolong diizinkan. Karena data yang ada di PLN 380 lebih pohon yang tidak diizinkan oleh masyarakat. Berarti Bapak siap-siap saja dapat gangguan. Ada datanya Pak mereka. Itu yang pertama. Jadi dia bilang tolong kamu sampaikan kalau ada PLN yang menebang pohon karena kabel, tolong diizinkan. Biar aliran ini tidak mati-mati. Karena kalau tersentuh sedikit pasti ganggu semua mati. Makanya sering mati-mati itu. Yang berikutnya pesan mereka beliau kedua, tolong Pak, kalau kabel listrik sudah di atas, jangan lagi tanam cengkeh dan kelapa di bawah kabel. Data mereka ada 410 lebih yang masyarakat menanam di bawah kabel. Jadi kalau memang ada Pak, kesempatan ini tolong Pak dimatikan pohonnya, jangan sampai setelah tinggi jadi masalah. Setelah PLN tebang, Bapak akan berugi dan berkelahi lagi akhirnya. Jadi dari PLN menyampaikan yang tanam-tanam di bawah kabel, tolong jangan lagi Pak. Seperti itu. Saya kira PLN terjawab itu. Kemudian pajak ini Pak, nanti saya tanyakan di mana perpajakan, walaupun mungkin bukan apa yang saya tanyakan, karena memang kita tanya juga apakah bangunan semua kita ini sudah punya IMB atau belum. IMB itu kan akan terkonek dengan pajak itu. Biasanya ya. Saya belum bisa menjawab karena saya belum mengerti. Cuma nanti saya setelah kembali tentang pajak bangunan untuk Kabupaten Kaliabu khususnya, saya coba tanya di beberapa pertanyaan apakah ini ranah di provinsi atau di ranah kabupaten. Biar kita tidak salah untuk mengambil keputusan atau saya salah berbicara ini.
ini yang belum ada kepastian Pak, saya mohon maaf. Mungkin nanti saya tanyakan dulu biar nanti saya dari atas nih Pak. Terima kasih. Ya, hai. Saya persilakan yang Bapak di depan. Oh, sudah mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pertama-tama perkenalkan nama saya Fajar Bin Sarawati, Bapak Presiden Sari, selaku Provinsi Provinsi Surabaya, dan selaku juga pendidikan baik, tadi saya rasa sudah tuntas berkaitan dan juga sudah tegas terkait program, tetapi fokusnya pada anggaran BPJS. Yang saya ingin tanyakan di sini dua pertanyaan, saya singkat saja. Pertanyaan saya pertama, bahwa tadi tambang tentang BPJS. Yang saya ingin tanyakan di sini, khususnya di desa Wayu, Banyuwangi, kamu mau yang terakhir verifikasi penilaian dan data, tapi tidak ada satupun yang bertanya tentang dampak lingkungan, kerusakan lingkungan yang disebabkan tambang kepada petani dan nelayan. Tidak ada yang terjadi. Jadi karena berhubung malam ini kita banyak berasal dari petani dan nelayan, yang saya ingin tanyakan tadi, apa jaminan Bapak akan melindungi petani yang ada di Taliabu jika terjadi sengketa lahan antara tambang dengan petani? Karena berkaca dari daerah-daerah yang lain, banyak sekali kejadian kasus sengketa lahan antara tambang dan petani. Petani itu sering diperhadapkan dengan aparat-aparat kepolisian maupun TNI. Kenapa? Karena pertambangan sudah mengantongi izin dari kementerian. Jadi antara swasta dengan pemerintah itu diperhadapkan dengan petani yang mempunyai sengketa lahan dengan tambang, hingga petani di daerah-daerah lain diperhadapkan dengan aparat-aparat kepolisian maupun TNI. Jadi yang saya ingin tanyakan, kiat-kiat Bapak untuk melindungi hak petani ketika kemungkinan atau potensi hal-hal itu akan terjadi di Taliabu besar-besar. Itu pertanyaan. Kedua, yang saya mau tanyakan juga, kiat-kiat Bapak untuk melindungi hak nelayan, karena dampak pertambangan itu bukan cuma untuk petani, nelayan juga. Dampak kotoran tambang itu kepada laut itu bisa merusak ekosistem laut. Karena ketika Bapak betul-betul mempunyai nawacita yang murni untuk melindungi petani, Bapak tidak hanya diperhadapkan dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, tapi Bapak juga akan diperhadapkan dengan kebijakan kementerian pemerintah pusat. Jadi kira-kira usaha-usaha atau kiat-kiat Bapak untuk melindungi hak-hak para petani dan lain seperti itu ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah izin pertambangan. Itu. Kedua yang saya ingin pertanyakan tentang pendidikan. Jika tadi jalan sudah ada, sudah listrik sudah, saya ingin kulik tentang pendidikan. Pak, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Maluku Utara, presentasi peningkatan sumber daya manusia yang ada di Maluku Utara tetap yang paling rendah. Ini bukan saya katakan, tapi BPS Maluku Utara. Kasarnya di antara di Maluku Utara maupun di kota kurang terlihat dari Indonesia. Ya, BPS yang katakan itu, presentasinya 62%. Tetapi tidak ada yang tanyakan itu. Begini Pak, saat ini kita di Taliabu sudah banyak sekali bantuan dari pusat dan provinsi. Contoh, ada Nibor, ada Smart Classroom, di mana Smart Classroom itu, kelas pintar itu. Bantuan itu Pak, kita dibantu sesuai dengan aplikasi Google. Kedua kita juga dibantu dengan banyak sekali fasilitas saja. Tetapi intinya, sumber daya manusia di Taliabu untuk operasikan itu masih minim. Walaupun PLN ada, tambang ada, infrastruktur sekolah ada, tetapi kalian kerjakan itu semua orang yang putra yang datang dari luar daerah itu percuma. Nanti kita sebagai orang asli daerah hanya jadi penonton. Jadi bantuan-bantuan fasilitas dari pusat dari provinsi untuk menyalakan itu semua harus terhubung dengan internet. Sedangkan jaringan komunikasi yang ada di Taliabu ini masih sangat minim Pak. Oke, kita lihat di Bogor mungkin sudah mumpuni, tapi untuk sekilas desa Ratahaya, desa Gancuran, desa Kawalo dan desa-desa sekitarnya masih sangat minim Pak. Jadi kira-kira tindakan apa yang akan Bapak lakukan untuk memasukkan atau memaksimalkan jaringan komunikasi yang ada di Taliabu? Saya rasa cukup. Dan pertanyaan saya terakhir, ya karena Bapak di Komisi 3 tentang pembangunan infrastruktur kan fisik, sosial dengan jaringan. Jadi kalau untuk pendidikan tingkatannya Komisi 3 itu mungkin untuk dididik. Jadi harapannya semoga di Taliabu ini Bapak bisa memasukkan satu universitas di Taliabu supaya anak-anak Taliabu tidak pergi kuliah lagi di luar daerah, tetapi bisa kuliah dalam daerah. Terima kasih.
Dan potensi tadi benar tadi kerusakan lingkungan. Sekarang yang kami garap adalah perselisihan dengan PT Privet di Buli Hantip yang sekarang lagi jadi ngetren di Maluku Utara. Mungkin lihat itu jadi concern kami. Setelah ini kami pulang, kami akan melihat sampai di mana dampak lingkungan itu, dan ya yang kami bisa lakukan adalah mengusul kepada pemerintah agar setidaknya menunda untuk produksinya untuk dilihat kembali. Setidaknya bagaimana status hutan yang harus tidak mengambil hak-hak rakyat. Itu akan kami sudah laksanakan sekarang. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, perda pertama yang akan dikeluarkan masa kerja kami yang pertama DPR Provinsi Produksi 2024-2029 adalah perlindungan masyarakat lingkar tambang. Itu akan kami terbitkan pada masa sidang pertama membentuk perda. Ini untuk DPRD Provinsi Maluku Utara. Itu untuk bagaimana nanti kita lihat produk undang-undangnya seperti bagaimana. Itu bagian daripada bagaimana kami DPR memproduksi perda untuk melindungi. Hanya itu yang kami bisa, karena keputusan ada tentunya di pemangku eksekutif. Tetapi sekarang sudah ada di pusat, ya kami DPR harus menyampaikan bahwa di daerah ini terkendala ini. Yang tadi salah satunya sudah saya sampaikan bahwa Bapak Presiden sudah mengeluarkan impresnya bahwa tambang-tambang yang lagi bermasalah dengan rakyat ditunda untuk melaksanakan menyelesaikan dulu permasalahannya. Italia pun ini kan sudah berakhir, karena saya lihat sudah 75.000 kan, masih banyak, masih banyak. Karena sebuah tambang itu mereka akan melihat di mana yang lebih banyak, dan terkadang yang protes hanya 1-2 orang, tetapi yang tanda tangan mengizinkan bahkan ingin bekerja lebih banyak daripada yang protes. Bapak paham ya? Yang masuk di data perusahaan masih orang ini. Orang kalian ada sementara yang protes cuma 20 orang. Nah ini, kalau kayak hal itu kan dia satu kabupaten Pak, menolak memang. Kalau kita kan coba mau cek di apa? Di BNI banyak tuh yang setuju. Ada datanya. Nah ini yang kita lihat dulu. Jadi yang jelasnya itu akan kami perhatikan Pak, karena itu konsen saya. Saya yang paling konsen tambang, gitu Bapak. Bukan saya menyatakan, tapi saya yang paling konsen tentang tambang. Dan kalau Bapak bilang apa yang akan Bapak hadapi, tentunya resiko sudah ada namanya. Dan itu saya sudah siap Pak. Karena masalah tambang tidak segampang yang kita pikir. Ini sudah masalah dunia dan yang lain. Dan saya kira sekali lagi saya katakan di tempat ini, khususnya saya kira kalian tidak bukan menolak tambang. Kita semua masyarakat Maluku Utara tidak pernah menolak tambang. Yang kami minta hanya asas keadilan, agar apa yang kami punya layak. Bapak menggunakan tanah kami, tapi kami juga mendapatkan yang diuntung, bukan yang selain. Saya kira seperti itu. Kami tidak menolak tambang, tapi sepertinya esensi daripada tambang kami juga mendapatkan. Kan begitu kira-kira. Nah ini yang saya selalu perjuangkan. Di mana-mana saya selalu bilang Maluku Utara tidak menolak tambang. Tetapi harus kami juga didapatkan apa yang harus kami punya. Seperti contohnya kebun kami, lahan kami harus kami layak. Dan itu saya konsen sekali Pak. Adik, terima kasih. Saya tambang ini saya konsen sekali, karena saya juga anak petani. Saya juga dibesarkan dengan hasil bumi. Begitu Pak. Yang berikutnya tentang kerusakan dampak lingkungan itu memang kemarin saya sudah RTP Pak, dengan saya juga yang minta langsung, misalnya sama ketua komisi saya yang minta. Jadi tambang itu ada 4 kaitannya, DLH Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Sumber Daya Mineral, kemudian Dinas Kehutanan, dan yang terakhir Inspektorat Tambang. Sampai nanti saya pulang ini saya mau ketemu Inspektorat Tambang, mau minta datanya sejauh mana pengawasannya dia terhadap tambang-tambang. Seharusnya yang ribut ini bukan hanya DPR, karena tambang itu ada inspektoratnya. Dia yang mengecek semua apa yang dilakukan oleh tambang. Makanya saya mau tanya ini nanti kita akan mudah-mudahan progresnya berjalan ya. Ini kan kita baru mulai ini. Ya. Saya kira saya konsen untuk itu. Kemudian untuk pendidikan ini ada di Komisi 4. Ya, ada di Komisi 4.
nanti saya akan tanyakan untuk sumber daya manusia yang bilang kita kalian memang dapat BPS Pak, terus terang kita paling rendah sumber daya manusia ini. Jadi ini bagaimana, inilah nanti salah satunya yang kami akan bicarakan dengan kamu, bagaimana bisa memberikan beasiswa juga mungkin untuk anak-anak kita yang sekolah gitu. Kemudian untuk universitas Pak, kebetulan saya juga kemarin sudah ngomong juga dengan orang-orang kita, orang Taliabu yang ada beberapa daerah mereka yang sudah mungkin dokter, profesor menanyakan bisa kita MOU Pak, tapi sekali lagi dari Pemda, karena ini kan otonomi daerah. Kami mengusulkan agar mungkin begitu, mungkin nanti saya bisa tukar pikiran dengan kepala dinas pendidikan di sini, bagaimana kita sama-sama mungkin dengan Komisi 4, kebetulan yang dari Taliabu ini tidak ada yang di Komisi 4, Pak Mutu di Komisi 1, saya dengan Pak Paren di Komisi 3, Ibu Yulin di Komisi 2, dan yang Surat Taliabu yang dari Sulam mungkin. Nanti coba saya koordinasikan bagaimana kita hadirkan kampus, karena terus terang Pak, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa kontrol yang paling bagus terhadap pemerintahan itu adalah kaum akademik, karena di sanalah, di ruang-ruang akademik itulah semua permasalahan itulah. Jadi mudah-mudahan kampus bisa hadir, kita coba bicarakan. Adik, nanti saya jawab secepatnya. Saya kira itu. Yang lain lagi silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Mislan Sarif, Pak Babisa, anggota BPD, Sekretaris Desa, dan penyelenggara. Menyimak pertanyaan, anggapan, dan usulan dari semua peserta yang hadir itu sangat mengagumkan dan mempersiapkan kecerdasan. Cuma nampaknya cocoknya ditujukan kepada seorang bupati. Jadi kemungkinan lebih cocok Pak misalnya jadi bupati ke depan. Ya, karena pertanyaan tadi hanya cocok kepada bupati. Ya, jadi itu bagus ke bupati terpilih nanti suatu waktu siapa saja yang dilantik itu, moga-moga usulan itu disampaikan kepada mereka. Cuman terlepas dari itu semua, selaku anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan juga selaku fungsionalis Partai Gerindra mungkin seperti itu, dan sekaligus orang yang punya riwayat kedekatan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, keluhan-keluhan masyarakat tadi terkait dengan infrastruktur jalan, jembatan seluruh Pulau Taliabu antar desa dan kecamatan itu kalau bisa dikomunikasikan dengan Bapak Presiden, karena status jalan Pulau Taliabu memang dari awal tidak pernah ada jalan provinsi. Sebelum tadi Pak DPRD Provinsi menyampaikan, saya sudah dengar jauh sebelumnya, bahkan dari beberapa tahun yang lalu, dari seorang pegawai Bapeda Kabupaten Pulau Taliabu, saya tidak perlu sebut namanya karena dia tidak ingin dipublikasi. Dia pernah menanyakan hal ini ke PU Provinsi Maluku Utara, dan di sana dikatakan bahwa Taliabu itu tidak ada jalan provinsi, dan selama ini tidak pernah ada. Kalaupun provinsi pernah membangun jalan di Taliabu, itu memang tidak berstatus jalan provinsi, hanya dibangun saja begitu. Iya, lalu kemudian diambil alih dan kemudian dalam provinsi itu dihentikan, seperti yang tadi Pak Mislan ceritakan. Jadi kunci pembangunan ini semua ada di tangan bupati. Begitu pula yang disampaikan oleh Profesor Mahfuz MD dalam sebuah diskusi di TV One di Indonesia Lawyers Club. Beliau mengatakan bahwa otonomi daerah itu ada di tangan bupati dan wali kota, bukan di tangan gubernur. Gubernur itu hanya perpanjangan tangan presiden. Nah, jadi untuk mengeksekusi jalan nasional di Pulau Taliabu
Karena kalau itu dikirim ke provinsi harus melalui tangan bupati juga, maka melalui orang dekatnya Pak Prabowo yang saat ini Presiden Republik Indonesia, kalau bisa ini dikomunikasikan agar presidenlah yang mengusulkan atau mengundang bupati membicarakan tentang jalan Taliabu. Bagaimana supaya jalan lingkar Pulau Taliabu, jalan logistik antar kecamatan itu dikerjakan secepat mungkin. Tidak boleh dibiarkan warga Taliabu berlarut-larut di jalan lumpur. Saya pikir itu sangat tidak manusiawi. Kita ini berdiri di atas negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan, dan beradab. Olehnya itu, pembangunan ini tidak boleh ditunda. Kita sudah masuk di 79 tahun Indonesia merdeka, dan negeri ini telah 22 tahun hidup dalam daerah otonomi, baik sebagai Kabupaten Kepulauan dan hari ini sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Sangat tidak layak pada jarak 26 km dari pusat ibu kota kabupaten kita masih melintasi 3 km lumpur. Kalau Geledek 17 km lumpur. Kalau sampai di Tikong itu sekitar 30 km di dalam lumpur kita berjalan. Dengan segala macam rintangan, jembatan, sungai, jalan terbelah, dan lain sebagainya. Apalagi di pantai selatan hampir seluruhnya jalannya putar. Iya, kecuali hanya beberapa titik saja yang ada aspal sedikit. Olehnya itu, negeri ini adalah tanggung jawab kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, dan terutama kepada semua pemangku kebijakan di negara ini, di negeri ini, di daerah ini, untuk mempercepat proses pembangunan di Pulau Taliabu, khususnya masalah jalan. Terus berikutnya masalah perguruan tinggi. Saya punya komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi dan mereka siap membuka kelas jauh di Pulau Taliabu. Yang penting diizinkan. Hari ini juga bisa. Misalnya Universitas Muhammadiyah Nubur. Hari ini juga bisa. Tinggal dikomunikasikan. Mereka pernah mencoba untuk masuk tapi justru dicegah. Setelah diizinkan masuk, begitu mereka masuk dihentikan. Pernah itu. Dan detik ini juga mereka mau buka kelas pasca sarjana S2. Saat ini juga kelas jauh. Ya, jadi tinggal dari pemerintah daerah kita apakah mereka mau membuka diri untuk lembaga perguruan tinggi atau tidak. Jadi sebenarnya pertemuan kita malam ini yang cocok itu dengan bupati. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Mislan ke depan jadi bupati. Ya, karena banyak hal di negeri ini, di kabupaten ini hanya bisa dilakukan melalui tangan seorang bupati. Seperti itu. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Baru yang lain saya jawab dulu. Baik, terima kasih Bapak. Memang sekali lagi konsen saya akan mencari celah. Tadi Pak Sunarto menyaksikan sendiri. Sengaja saya mencari beberapa profesor yang mengerti tentang hal ini, kira-kira bagaimana celahnya saya. Mereka hanya bilang satu jalan, Bapak kalau siapapun gubernur terpilih nanti coba komunikasi dan beliau akan memberikan jalan. Tapi saya berharap juga mungkin Pemda sudah punya ancang-ancang sendiri dengan tidak menghadirkan ruas jalan bebas. Mereka mungkin sudah menyiapkan bahwa anggaran mereka bisa mereka dorong atau mereka mungkin mengajukan ke APBN atau bagaimana. Tapi saya sebagai DPR provinsi punya kewajiban bagaimana mencari celah itu, mencari celah agar kita bisa mendapatkan sedikit jalan ke pusat, atau semoga saya di hukum kita Gerindra saya akan, karena nanti Rakernas tanggal 16 Pak, Rakernas tanggal 16 coba saya cari dengan, kan ada beberapa menteri yang akan hadir, coba saya komunikasikan bagaimana ini Taliabu untuk jalan itu Pak, tanggal 16 ya 16 Februari. Setelah dari sini saya persiapan rapat kerja nasional dengan Pak Prabowo langsung. Berikutnya saya kira sama pendidikan ini kita semua ingin ada kampus ini, tapi tentunya yang punya pemangku kebijakan. Sekali lagi dari Pemda kalau memang apa kita bisa menunjukkan bagaimana caranya. Semuanya dari Pemda. Saya kira itu. Yang lain silakan. Ya, terima kasih Pak Mislan.
Kenalkan saya pendeta yang bertugas di Cipulupang desa saya melayani termasuk juga yang muda. Tadi mau bicara tentang pendidikan dan masyarakat itu di Komisi 4 kita jadi berkecil hati. Apa yang kita sampaikan ini bisa disuarakan juga di provinsi. Terima kasih bagi beberapa yang sudah menggunakan tentang perguruan tinggi di daerah ini. Kita pikir untuk perguruan tingginya kedua, apa kita? Ketong dasar ini mesti kuat, baik dulu, baru perguruan tinggi masuk. Masih akan cuma perguruan tinggi aja, gitu. Orang Talian adalah orang yang pintar banget. Karena kita ada bahwa ada Talian yang sekolah di Ambon, ada juga orang Tolong. Dong punya nilai itu sangat luar biasa banget. Ini karena memang faktor gizi yang ada di orang ini luar biasa. Jadi pendidikan dasar ini juga harus diperhatikan. Islam bisa menjalankan itu di provinsi Papua dari SD sampai dengan sekolah. Memang kita tahu bahwa SD, SMP itu ada di kabupaten. Jadi, tapi sebenarnya Bapak bisa bersuara untuk mewakili bahasa ini supaya pemerintah ini bisa melihat anak-anak negara ini jangan lagi. Kalau kita pribadi kita bawaan karyawan, kita ini mengamal penjara yang ditugaskan oleh negara agar kita diambil. Kita baru 14 tahun di Pulau Labu, dari utara, selatan, sampai di barat ini. Waktu yang setelah panjang apa? Kita merasakan itu. Kita berjumpa dengan masyarakat yang paling berbiasa. Merasakan apa yang merasakan. Pendidikan itu dengan penting bagi orang berlaku. Kemudian soal pembangunan rumah, untuk pembangunan rumah ibadah tempat di mana orang punya karakter itu dibentuk. Atau memang mengalami kendala karena tersangkut dengan biaya. Atau selama ini para pendeta yang bertugas sekalian lebih cenderung mencari dana itu ke Maluku daripada di Maluku Barat. Atau lebih ke sana karena memang diperhatikan. Berbeda ketika ketong ada di sini. Beberapa kali proposal diarahkan ke Pemda terkait dengan pembangunan gereja mengalami kendala ini kita respon. Itu kita dan juga di selatan itu juga tidak direspon. Kita berharap Bapak juga bisa mendengarkan ini. Yang berikut terkait dengan rumah Bapak, berkait dengan umat di sana di Pulau Seho ini, atau ada gereja. Juga malu kendala terkait dengan pembiayaan. Nah, begitu berharap Bapak juga bisa memperhatikan ini, tetapi juga program pendidikan yang ada di sana. Tenaga guru itu ada infrastrukturnya ada sekolahnya, tapi guru itu tidak ada sama sekali. Lalu betul pun ada negeri mau pintar bagaimana? Jadi dasar itu penting. Dan itu dari dasar. Bagaimana saja tenaga pengajar itu harus ada. Jangan seperti Islam lalu tinggalkan tanggung jawab sebagai pengajar yang korban ketokohan dalam negeri ini. Yang berikut, Bapak pakar yang ada sekali Bapak lihat hidup ini tidak ada catatan pemerintah di dalamnya. Itu uang jemaat yang kita kelola secara berkala dengan waktu yang cukup lama. Bisa bergabung dengan tahun di jemaat ini, kita berupaya untuk bagaimana kita mengumpulkan dana dari pemberian jemaat untuk pembangunan pagar beton ini. Karena kalau pagar kayu juga itu mengalami kendala, tidak bertahan. Makan waktu dia rusak, bikin lagi baru. Makan waktu rusak lagi, bikin baru lagi anggaran sekian banyak yang mesti dikeluarkan untuk pembangunan pagar ini. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah terhadap pembangunan yang diterapkan bersama dengan jemaat di sini. Kita berharap Bapak bisa memperhatikan hal ini juga dan bisa menolak hal ini di provinsi.
saya kita punya perasaan Bapak, kita punya sakit di bokong ini Bapak. Kenapa? Karena rumah sakit yang tidak bersedia dokter-dokter ahli. Kita berupaya untuk menjadikan diri ini sebagai sakit perilaku. Itu perintahku. Karena seringkali tidak kalau sakit orang lain ke rumah sakit karena itu nyawa silakan lagi, balik ke rumah sakit nyawa silakan lagi. Betul Bapak Berutan? Nah, itu yang kita perintahku. Jadi kita berharap Bapak bisa menyuarakan supaya pemerintah juga menyediakan dokter-dokter ahli kalau benar perilaku. Karena selama ini dokter spesialis itu tidak ada. Jadi kita harap ini bisa diperlukan oleh Pak Mislan. Ya, kita ini sinta Pak Mislan itu siapa? Tapi teman-teman cakap kemarin saya itu ada mengatakan mau bingkisan kita tanya dari mana? Dari cakap, kita tidak salah cakap ini apa? Kita sering tahu Bapak, dan tahu terakhirnya mau bingkisan yang orang yang kita akan cakap ini. Dan ternyata itu Pak Mislan. Ya, terima kasih Pak Mislan. Ya, saya terima kasih. Saya sangat senang. Saya berharap semua ini bisa berjalan dengan baik. Pendidikan Pak itu menjadi konsen. Memang sekali lagi yang tadi sudah dipaparkan sama adik bahwa BPS pendidikan kita memang rendah sesuai dengan data, ya. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita akan berusaha. Saya berkoordinasi juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini. Bagaimana caranya? Tentu dengan Komisi 4 ya Pak. Saya akan dorong. Kalau Komisi 3 mungkin nanti itu outside, tapi koordinasi ada. Di pada saat paripurna biasanya kami menyampaikan itu secara umum. Kemudian Pak, untuk konsen saya di provinsi Pak, bisa tanya kepala sekolah SMA Bobong. Saya sudah datangi SMA Bobong. Saya sudah mengajukan rencana di APBD 2026, mudah-mudahan terkabul dan saya akan menghadap SMA Bobong, saya rubah menjadi SMA bertingkat. Kami akan berusaha dengan Pak Farid bagaimana berubah, karena SMA Bobong itu bangunannya tiap tahun sudah turun 5 cm. Coba Bapak masuk di SMA Bobong, balkon itu bisa dipegang Pak. Nah, ini yang saya sangat konsen. Saya kemarin sedih sekali lihat saya punya mantan kelas itu lebih layak sapi yang mengajar situ daripada manusia. Coba Pak masuk, sudah hancur semua bangunannya itu. Bagaimana anak-anak kita mau terima pelajaran dengan baik kalau bangunan sekolah sudah seperti itu? Jadi saya sudah menyarankan, bahkan kemarin Ibu Sekwan sebelum pelantikan juga saya sudah bisik-bisik. Hanya kan ini kan PJ Pak, PJ Gubernur. Jadi lebih baik kita menahan sedikit, tapi kita dapat kepastian. Palingan PJ bilang tunggu gubernur yang dilantik. Jadi kita tunggu baru kita dorong. Dan teman-teman sudah setuju kita yang dari Taliabu dan Sula bagaimana agar sekolah itu kita rubah. Itu salah satunya Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta benar, saya Pak, saya ke orang Ambon Pak, produksi Ambon. Saya dididik di Suli Pak. Kemudian saya punya teman banyak di Sunode Ambon. Saya bahkan sebelum saya DPR kemarin saya ke sana. Jadi memang karena bantuan saya lihat seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Saya juga pernah di Fala waktu kampanye mereka sempat sampaikan tentang itu, karena klasis Kepulauan Sula sinodenya ada di Ambon, begitu Pak, termasuk di Halmahera Barat dan Jailolo. Jadi untuk pembangunan gereja saya sudah tanyakan, makanya saya panggil ini Pak, mereka ternyata bisa kita dulu di APBD. Terima kasih Pak, saya akan coba itu. Kalau untuk track record saya sudah ada beberapa gereja saya bikin Pak, walaupun saya Muslim. Bahkan Tugu Salib di Bogor Bapak bisa lihat, saya yang bikin Tugu Salib terbesar di Kabupaten Sarmi. Itu saya Pak, buat tangan pribadi saya Pak, bukan uang negara. Karena kecintaan saya terhadap sebuah toleransi. Begitu Pak. Jadi ini jadi konsen, dan saya sudah tanyakan di pendamping, ternyata gereja bisa kita dorong ke sana, semoga bisa. Dan ada masjid juga kemarin di sana, jadi ini pas paket masjid dan gereja. Saya sudah lakukan itu karena beberapa tempat saya tugas Pak. Kenapa di Papua bisa bikin masjid dan Pemda dengan kenapa di Taliabu tidak bisa?
Jadi mungkin mudah-mudahan Pak tetap berdoa untuk bisa saya kawal dan ini bisa nanti kita dorong di 2026. Kan hanya 1 unit ini ya, baru gereja ini ya. Jadi semoga bisa kita dorong Pak. Kemudian rumah sakit, saya kira tentang rumah sakit Kaliabo bukan lagi trending tentang Maluku Utara, tapi nasional. Sampai saya itu dipanggil, jangan dekat-dekat dengan Pamislan, nanti kalau sakit nanti cepat mati. Saya sudah diejek itu di sana, kalau orang Kaliabo bahaya. Jadi mau kunjungan ke sini saja teman-teman, bawa anti malaria kuat, bawa obat memang. Jadi kejadian kemarin itu membuka hati kita semua. Mungkin kita tertawa dan Allah, tapi itu bahwa kita Kaliabo harus mengorbankan 6 nyawa baru kita punya daerah yang orang tahu. Sangat luar biasa, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Harus merenggut 6 nyawa manusia baru orang bisa tahu bahwa kita Kaliabo sangat kekurangan. Kalau tidak, selama ini orang tahu itu Kaliabo sedang baik-baik saja. Tapi sejak paksa kejadian kemarin baru orang tahu bahwa Kaliabo tidak baik-baik saja. Ini adalah sesuatu yang sangat jadi, tapi pemerintah pusat sudah menurunkan, kalau tidak 100 lebih atau 200 lebih atau berapa itu tentang rumah sakit kan? Sudah dengar Pak ya? Itu sudah ada itu Pak anggarannya. Nanti tinggal siapa yang bikin kita lihat. Tapi saya nanti kita awasi itu, karena itu dana APBN sudah untuk rumah sakit khusus Kaliabo. Dan saya kira siapapun gubernur nanti kita coba kawal tentang rumah sakit ini, dan di DPR memang sudah jadi bahan pembicaraan bahwa kesehatan di Kaliabo harus diperhatikan karena dengan trending topik kemarin itu. Saya kira itu. Yang lain silakan. Izin Allah,
Karena bapak beberapa itu ada dengan orang yang dimaksud ini semacam beli bekas dibuat semacam gambar sedang menjadi terakhir sama laki-laki saya mau ada dari ini diperlukan khusus karena baru sebentar ada jurnalis sana itu disebutkan ada tujuan yang sudah dari sudah belum masuk ke sana tapi belum ada yang punya kejelasan itu terutama jalan-jalan ke sana banyak masih ada yang punya bangunan jadi kesini tidak ada ini itu ada namun tidak bisa tapi saya melihat sudah kembali ini masih pulang mendapatkan dan kita kalau mengenai persoalan jalan, kalau memang dia tidak memang masalah jalan terus listrik, itu dari dulu dari infrastruktur kereta itu sudah ada. Bahkan masyarakat di sana itu sudah memang persoalannya kalau memang bapak komunikasi dengan bahwasanya jangan bangun atau jangan menanam di samping yang selain masyarakat memakan sini kan cuma dua saja, kalian sama naik mungkin ada cek kalau selesai kita cek mungkin itu saya saja tentang progres pendidikan ini sekali lagi untuk menghadirkan kampus di sini saya ingin berhasil kami akan mencoba mendorong bagaimana regulasinya tapi situ untuk menghadirkan sebuah universitas di kabupaten itu sebatas mana kewenangannya. Ini kan akan saya tanyakan ke Komisi 4. Kamu kalau hadirkan kampus di Kaliapo itu kira-kira apa kewenangannya? Nah, kalau seandainya tidak ada tanpa izin Pemda, itu mungkin kita akan tekan. Tapi kalau ada izin Pemda, kembali lagi yang punya daerah. Begitu. Yang Pemda di sini dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kaliapo. Begitu. Tapi coba kita melalui komisi kita lintas bisa kita sampaikan. Kemudian tentang lingkungan, tambah memang ini deh, simpenan kami dari sini memang kami akan sama-sama inspektorat. Kami sudah bicara, jadi bukan baru akan sudah bicara. Kemarin rapat dengan pejabat empat yang tanggal ini kan ada 4 itu yang terkait dinas lingkungan hidup ya Amran tadi, kemudian izin dari dinas kehutanan, hutan-hutannya, kemudian IUP-nya dan inspektorat tambah sebagai pengawas utama. Jadi nanti kita saya sampaikan kami akan pulang dan mungkin kami akan mengecek langsung bukan hanya masalah dampak lingkungan sampai dengan tenaga kerjanya dan realisasi daripada CSR itu bagaimana. Kami sudah membuat kemudian dan salah satunya tadi itu saya sampaikan bahwa perda pertama untuk diterbitkan di provinsi adalah perda tentang masyarakat lingkungan tambah tentang pertambangan. Itu yang kedua tentang listrik betul di pelet kemarin saya tanyakan, jadi kalau namanya itu UP apa ULP kayak yang ada bilang itu kan seperti yang dilihat sekarang. Tetapi kan ini jalannya sudah mau ke sana itu dulu berarti kan dari Kabupaten Sula setelah kebakaran, tadi kan bilang setelah kebakaran berarti jangan sampai barang itu Kabupaten Sula punya aset berarti dia ambil dong. Kan waktu tadi ada bilang waktu masih jadi dengan Sula ada di situ. Sekarang tidak ada berarti itu aset Pemda Sula. Ini yang terjadi sama dengan bau-bau dengan Pasar Wajo itu. Setelah jadi banyak orang Pasar Wajo ambil karena rata-rata di kota bau-bau itu milik kabupaten punya. Itu yang terjadi. Mungkin mesin itu dulu milik Kabupaten Sula punya. Makanya dia ambil kasih pergi. Karena kan tadi adik bilang masih di Kabupaten Sula. Pas bakar, ini satu barang. Mungkin dia ambil. Begitu. Tapi dari pelet mau seperti itu. Kalau mau ingin ke selatan harus jalannya dulu. Itu dia yang bikin dari pelet yang menyampaikan itu. Tapi coba saya sarankan kalau memang kita lihat itu ke selatan, kenapa tidak bisa bikin seperti Lima? Berarti ini catatan. Kalau catat, salah satunya bikin kalau Limpo itu apa saya ada catatan namanya ULP KPT, unit layanan pembangkit KPT lumayan. Ada itu kalau di Ternate namanya UP. Jadi saya biar satu di Lima mungkin
di selatan mungkin di Tanah Betul Selatan bisa tidak sambil menunggu jalan mereka bisa mendirikan generator yang seperti ini ya pausnya ini yang paling sering WA saya segera jadi saya langsung pergi berusaha di dalam ini saya sudah tadi seperti itu. Jadi adik kawan listrik terima kasih saya akan kunjungi itu bagaimana minimal karena setelah saya dari sini langsung ketemu di kalau kalian biar saya bicarakan bisa ada kemudian yang terakhir apa tadi ya? Ada terakhir apa ya? Listrik sudah terakhir ya? Tanaman ya tanaman nah ini kan adik tadi bilang jadi adik kalau PLN makan kemudian adik tidak juga mengikuti terus jadi dengan PLN mau tanam di mana kan persyaratan PLN mau tanam itu dia persyaratan tidak boleh diganti oleh pohon sekarang kalau masyarakat tidak mau izinkan semua terus jadi jangan marah kalau PLN tidak masuk. Bagaimana? Sementara dalam persyaratan pohon sekitar sekian meter tidak boleh kena kabel. Kalau adik bilang saya kira tidak rugi lah. Saya ini deh salah satu ada camatnya pasar Islamnya di sini terang. Camat yang sekarang jadi camat semua. Banyak berapa pohon kelapa saya di kampung yang habis ditebang pakai bayar untuk menjadi PLN. Coba tanya. Kemudian Pak Harim yang pernah camat berapa pohon kelapa saya di kampung. Yang penting listrik masuk di kampung. Ini nyata. Bukan asal bicara, coba tanya orang begini siapa bisa mencari punya kelapa yang ditebang untuk listrik coba tanyakan itu bagian pengorbanan terus kalau tidak mau diingat terus mau kita mau tuntut listrik masuk jadi listrik mau taruh di mana bilangnya sementara orang kalian kemarin ini menyampaikan Pak bahwa tolong kami kalau ada apa karena tidak ada ganti rugi itu dari mereka kesehatan anggarannya itu tidak ada. Mereka berharap kalau ada dikena itu kan saya kira 1 hektar itu kalau dia lewat salah-salah perut kan saya kira hanya daun-daunnya yang bisa ya apa tapi kalau kita tidak mengizinkan sama sekali terus bagaimana listrik mau masuk jadi ini merupakan bukan saya bilang PLN ya tapi PLN menyampaikan ini agar ke depan kita apa salah satunya tadi jangan lagi tanam di bawah itu di bawah apa listrik pertama apabila dia membesar akan menjadi permasalahan pula berarti yang rugi lagi yang kedua keselamatan itu dari PLN kalau bahan menyentuh listrik kemudian hujan tanpa bapak sadari menempel di pohon selesai benar ya ini untuk keselamatan sama-sama kita tidak usah berbicara segi ekonominya kita berbicara keselamatan bayangkan kalau daun kayu di listrik kemudian hujan airnya turun bapak di bawah selesai tidak ini jadi kita bantu juga pemerintah yang mengadakan pembangunan pasti kok kan sudah ada itu ada yang ganti rugi ada yang ada yang ikhlas kalau saya kebetulan ikhlas saja karena kelapa juga yang ada di kampung di sini sudah kelapa normal yang zaman Belanda saya bilang bapak kawan saja tidak ada pengaruh dengan buah tinggal 8 biji 9 biji kalau orang-orang kampung tahu itu tapi kalau yang masih SD itu kan biasa turun ganti rugi juga kok ada kan ganti ruginya jadi saya kira adik apalagi adik dari kalangan mahasiswa saya kira lebih dari sinilah juga saya minta kepada adik kalau adik minta kepada saya juga minta kepada adik tolong sosialisasi ini kepada masyarakat agar lebih lunak memberikan PLN untuk masuk ke listrik gitu kan kalau akademisi yang menerangkan ke rakyat itu kan lebih karena ini orang-orang pintar makan ini jadi kalau menerangkan tapi kalau adik sendiri yang membakar karena kita memakan apa terus listrik kita bisa bilang kalau tidak ditemui yang seperti itu saya kira itu yang saya sampaikan mungkin ada yang lain silahkan untuk ini juga terakhir karena ini juga dengan amanah juga jadi selain abang dengan keadaan abang yang seperti yang berproduksi maka kenangan di komisi ada juga takdir
saya pikir juga saya bisa banyak jalan kali kami ada juga sarana untuk mereka sehingga kalau ini mungkin abang juga bisa mungkin juga bisa dibantu kebetulan saya juga ketika saya ini saya juga menjadi wakil sebagai ketika saya ini salah satu adalah bagaimana meningkatkan kualitas saya dan juga meningkatkan kualitas meningkatkan kesukaan saya. Kebetulan saya sebagai ketua ini perkiraan saya untuk baik, saya langsung jawab. Saya menutup ini. Terima kasih. Saya jawab langsung. Coba berikan saya oleh-olehan kebutuhan apa yang dimaksud dalam pemain, mungkin rompinya, sepatunya. Coba kebutuhannya berapa. Malam ini juga boleh kita taruh ke pendamping. Karena saya langsung on time ke sana kita. Apakah bisa didorong? Kalau banyak berarti kita tidak bisa cepokin nih. Tapi kalau hanya mungkin bisa ada 50 juta, mungkin 60 juta, berarti itu bisa cepokin saya begitu. Biar mungkin tidak semua dulu, yang penting ada, nanti tahap berikutnya lagi kita tempel lagi, kan begitu. Ya begitu ya. Nah, coba nanti habis ini ke pendamping alat apa saja begitu yang dirumuskan dari, kan kalau P3K kan ada, kalau obat ini kan ada apa, obat luka atau apa, kalau dari P3K nya dulu itu apa saja. Mohon maaf ini saya belum tahu, jadi mungkin helm kah, sarung tangan kah, itu kan begitu. Jadi apa saja yang termasuk itu tolong ke pendamping biar dicatat, biar saya oret-oret. Kalau besar kan kasihan, kan pukil kecil itu kalau saya bagi-bagi, kalau hanya ambil situ semua, makanya tadi kayak jalan tani ya mungkin hanya sekian itu begitu ya. Terjawab ya, nanti habis ini langsung begini. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Saya closing tutup. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat bangga, terima kasih atas semua kritikannya agar saya betul-betul melaksanakan apa yang menjadi apa yang menjadi catatan kami malam ini dengan pendamping. Saya kira saya tinggal 3 titik lagi saya kembali. Semoga tinggal 2 titik ya, tinggal 2 titik lagi saya akan segera kembali. Dan saya lihat dari beberapa rangkuman ini sampai di kabupaten ini semua rata-rata masalahnya yang berbeda, jadi tidak terlalu berat bagi saya karena banyak tapi macamnya sama. Jadi macamnya sama. Jadi kalau kita perjuangkan, saya Pak Martin, Ibu Yudin, kemudian Ibu Neli dan yang lain dengan bertujuh itu dulu, saya kira tidak terlalu besar. Ya tidak terlalu besar. Kemudian Pak Budi sangat tadi tunggu. Pak Budi, saya dukung di pokok saja. Ya. Jadi itu dari saya. Terima kasih Pak, yang terutama yang lagi nilai mungkin berapa yang dukung? 113. Jadi 113 nanti dari saya setelah ini, karena terima kasih dari saya, jangan dilihat dari banyaknya. Ini tanda terima kasih, bukan kewajiban atau bukan diurus di dana pokok, bukan. Tapi ini tanda terima kasih saya. Ya, tanda terima kasih saya. Setelah ini nanti 117 orang mengalir di sana sesuai dengan nama. Ya, sesuai dengan nama. Jadi kalau Geli bisa beli minyak pulang. Nah, itu. Oh ya. Terima kasih. Nanti catat nomor punggung saya 081 081, saya ulang, 256 829 653.
Tidak apa-apa. Tiba-tiba ada yang WA, Pak, nomor rekeningnya dulu. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi terima kasih nih Pak, senior-senior saya nih. Di depan saya ini orang-orang menjadi mentor-mentor saya. Ya, ada Pak Bos sama orang-orang yang selalu memberikan saya semangat. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengantarkan saya sampai di titik ini, dan saya bangga berada di mewakili Bapak-Bapak di parlemen saya. Terus terang, saya bangga. Saya meninggalkan institusi yang membesarkan saya, tapi sekarang saya berjuang untuk rakyat saya. Semoga ini menjadi ladang ibadah saya juga. Dan apabila saya abai, di nomor HP saya sudah di situ, bisa tegur saya. Pak Mislan jangan begini, Pak Mislan harus begini. Semoga bisa kita kerjasama. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Kita maaf ini, Pak Poli. Boleh besok baru ambil ya? Saya. Boleh. Saya tidak bawa di sini karena saya pikir kepala PBC tidak ada di sini. Jadi Poli nanti besok baru ambil. Untuk pemuda itu Bulawayo dengan Pulau Bogor, perwakilan silakan datang ke sini untuk ambil bola kaki ini. Pemuda, Gele sudah ada Pak. Gele juga sudah ada. Ya, saat itu juga nanti Pak Sulama nanti menghadap saya nanti. Salat ada, Gele ada. Klub Pulau Bogor dengan Wayo, silakan ambil bola. Silakan. Dari Cakra aja silakan. 3-3.